lagi bersama podcast SMPN Negeri 2 Cilacap. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari ekstrakurikuler Poli Putri. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Halo semuanya, boleh dong kenalan dulu ke kita, nama lengkap dan posisi kalian di tim Poli. Perkenalkan, nama lengkap saya Tessa, posisi saya sebagai spiker. Perkenalkan, nama saya Febrianti, posisi saya sebagai spiker. Perkenalkan, nama saya Devina, berposisi sebagai spiker. Bisa ceritain gak sih ke kita awal mulai kalian tertarik dengan dunia Poli? Awal mula saya tertarik Poli yaitu waktu kelas 5 SD, suka main Poli bersama teman-teman. Walaupun untuk passing saya belum bisa. Lama-kelamaan saya mulai bisa passing dan juga servis, sehingga saya terbawa menjadi atlet O2SN. Awal mula kamu jatuh cinta dengan olahraga ini apa sih? Yang bikin saya jatuh cinta terhadap Poli yaitu saya merasa bahwa potensi saya muncul di olahraga ini dan bisa membawa saya mendapatkan beasiswa dari sekolah. Kalau kakak yang satu lagi nih, Hafina, boleh dong diceritain awal mula jatuh cinta sama olahraga ini tuh apa tuh? Awalnya sih cuma iseng-iseng main sama teman-teman, suka passing gitu. Jadi lama-lama jadi suka sama Poli. Tim kamu yang dikenal dengan langganan juara, apa sih rahasianya? Rahasia latihannya apa tuh? Boleh dong diceritain. Rahasianya mungkin karena tim kita selalu konsisten dalam latihan, dan dari kekeluarganya juga sangat erat sekali, sehingga membuat semua pemain merasa nyaman di tim ini. Pernah nggak nih Kak ngalamin masa-masa yang sulit seperti cedera, kekalahan, dan konflik tim? Masa-masa sulit selama jadi atlet Poli paling pernah merasakan kekalahan saja. Alhamdulillah tidak pernah cedera dan tim kita tidak pernah ada konflik. Kak Febri boleh nih, coba kalau dari Kak Febri boleh gak? Pernah mengalami cedera kaki sama siku. Kalau Kak Pina nih, boleh dong cerita-cerita ke kita. Cuman merasakan terkilir di jari-jari tangan. Bagaimana kakak ini cara menyembuhkannya nih? Apakah dengan dibawa berobat gimana atau istirahat aja. Momen yang paling berkesan di dalam pertandingan ini apa sih Kak, kalau boleh tahu nih? Momen paling berkesan adalah ketika memenangkan pertandingan Poli. Menurut kamu peran pelatih dalam satu tim tuh gimana Kak? Peran pelatih sangat penting sekali. Beliau mengingatkan kami, motivasi kami, dan mengajarkan kami bagaimana menjadi pribadi yang baik. Ada nggak nih pembinanya datang nggak ke sini nih? Kita panggil aja ya. Pembina dari Poli Putri, boleh Pak masuk? Oke guys, kita kedatangan dari pembina Poli Putri. Tepuk tangan dulu dong. Halo Bapak, sehat? Sehat Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Boleh nih kenalan dulu Pak sama kita di sini Pak. Kalau tahu namanya. Baik, perkenalkan, nama saya Taufik Pradesa. Di sini sebagai pembina Poli Putri. Walaupun dalam keseharian itu saya bukan mengajar olahraga, tetapi karena hobi juga saya menjadi pelatih Poli Putri. Pak, kalau boleh tanya nih, kalau trik dalam berlatih di anak-anak Poli itu gimana Pak? Keras kah apa dengan cara gimana? Kalau menurut saya ya, di usia yang sekarang ini anak-anak SMP itu jangan terlalu keras. Bagi saya jangan terlalu keras. Konsisten aja ya? Ya, yang penting konsisten. Namun dalam segi fisik itu kita harus tetap jalankan. Walaupun dalam artian fisik di sini kita nggak terlalu keras, tapi rutin, itu aja. Kalau boleh tahu nih Pak, berlatihnya dalam berapa hari seminggu atau berapa hari sebulan nih, gimana? Kalau untuk latihan wajib di sini kita menggunakan 3 hari, yaitu hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Tetapi dalam situasional kita kalau ada waktu
bisa jadi dalam seminggu itu kita latihan full seperti itu. Harapan Bapak ke depannya untuk anggota tim dan lainnya gimana nih Kak? Harapan Bapak untuk ke depannya? Harapannya untuk anak-anak bisa selalu konsisten. Mungkin saat ini mereka ada di performa terbaik dan saya harap tidak menurun. Dan untuk yang lainnya yang masih maksudnya di tim B ya, yang di tim B mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi performanya sehingga menyamai mereka ini. Bapak punya foto-foto untuk pertandingan nggak sih? Foto-foto banyak sekali ya, namun kita tidak menguploadnya, kita belum punya Instagram. Tetapi kalau untuk di media sosial itu ada di TikTok, bisa nanti dilihat di TikToknya Skada Poli Putri. Skada Poli Putri SMP Negeri 2 Cilacap ya Pak ya? Iya betul. Ya. Bagaimana Bapak dan para anak-anak ini membagi waktu nih dalam kesehariannya? Kalau dari saya kepada anak-anak, pertama jangan sampai ketinggalan belajar. Itu yang utama, karena kan waktu eskul itu adalah sore hari. Namun ketika pertandingan itu kan tidak bisa diprediksi ya. Terkadang kita main itu pagi. Nah, ketika main pagi, saya harap kepada anak-anak ketika selesai bertanding itu langsung tanyakan kepada temannya di kelas apakah ada tugas atau tidak, sehingga walaupun ketinggalan pelajaran tetapi tugas tidak sampai ketinggalan. Kalau untuk Katesa nih boleh gimana nih Kak menurut kakaknya, untuk mengganggu pelajaran kah atau gimana? Menurut saya tidak. Kalau untuk Kak Febri gimana nih, kehidupan sehari-hari gimana nih Kak? Apakah terganggu dalam pelajaran sekolah? Orang tua memarahi kah? Gimana? Tidak juga. Papina juga sama tidak? Ya, tidak. Untuk tips membagi waktu gimana nih Pak? Pak Opik kalau boleh tahu membagi tips bagi waktu. Untuk membagi waktu, karena kita latihannya adalah sore hari, mungkin tidak ada masalah ya untuk waktu dengan KBM dengan belajar. Namun itu tadi ketika kita bertanding di pagi hari, seandainya selesai cepat kita langsung kembali ke sekolah untuk kembali belajar lagi. Tetapi kalau pertandingannya sampai sore, nah itu tadi berarti kita harus segera mengejar tugas dengan menanyakan kepada teman-temannya gitu. Pak Opik nih kalau boleh tahu, juara apa aja sih yang pernah didapatkan oleh anak-anak ini Pak? Yang paling berkesan dalam hidup Bapak? Kalau untuk juara, kita mengawalinya dulu itu adalah antar sekolah, yaitu peringkat ketiga pada saat itu. Turnamen Pak? Ya, turnamen dalam bentuk apa itu? Antar sekolah. Ini yang mengadakannya adalah salah satu sekolah, di mana di situ mempertandingkan antar sekolah. Kita menjadi juara ketiga pada saat itu, karena itu adalah pertama kali tim kita bertanding antar sekolah itu. Kemudian kalau untuk Tarkam, kita sudah banyak sekali piala ya, mulai dari juara 1, 2, 3, dan 4, dan kebanyakan itu dari juara satunya. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, itu kalau untuk Tarkam ya, Tarkam 5 desa atau 1 kecamatan. Yang paling berkesan mungkin kemarin itu adalah ketika PHBN. Nah, ketika PHBN, kita sebagai instansi SMP 2 Cilacap baru pertama kali ikut dalam event itu, namun bisa sampai ke final. Bahkan yang menjadi lawannya pun itu adalah pemain Tarkam semua, artinya yang sudah malang melintang di dunia perpolian. Tetapi anak-anak ini bisa mengimbangi permainannya gitu. Baik. Tepuk tangan dulu guys. Oh ini guys ada foto-fotonya nih. Keren-keren juga ya mereka hebat. Tepuk tangan guys. Pernah gak ngerasa jenuh atau capek atau permutar gimana Kak? Kalau merasa jenuh kita, kalau dengan sudah capek nih dalam poli, kita harus apa nih? Alhamdulillah selama ini saya tidak pernah merasa jenuh karena latihannya selalu seru. Kita sering mengadakan liburan bersama seperti berenang, makan-makan gitu. Bareng-bareng ya Kak ya, dengan teman-teman lainnya. Baik. Untuk adik-adik yang mau bergabung dengan poli Kak, gimana nih Kak cara tipsnya? Untuk pesan buat adik-adiknya nanti boleh dong dikasih share-nya. Pesannya adalah jangan setengah hati, latihan yang rajin, ikuti semua program pelatih, dan jangan mudah bosan jika ingin menjadi atlet poli. Kalau untuk dari bapaknya gimana nih Pak?
untuk kedepannya, untuk adik-adik yang akan datang? Pesannya untuk yang mau bisa bermain voli atau yang mau gabung dengan kami di sini di Eskul Poli, yang pertama adalah bulatkan dulu niatnya. Jadi jangan hanya ingin ikut eskul karena ingin popularitasnya, tetapi bulatkan tekadnya, benar-benar ingin menjadi atlet dan ingin membanggakan nama sekolah gitu ya, membawa nama baik sekolah. Bukan hanya ikut-ikutan. Bukan hanya ikut-ikutan. Kemudian ikuti setiap program yang saya berikan dan jangan mudah mengeluh lah. Karena kan dalam poli itu harus ada fisik, ada teknik, dan ada juga kebugaran. Gitu. Kakak-kakak ini juga aktif ya guys ya. Apa sih impian target kakak-kakak untuk kedepannya gimana kak? Mimpi saya adalah bisa membanggakan kedua orang tua saya. Dan tentu saja untuk poli, mimpi saya ingin menjadi pemain profesional hingga masuk Proliga. Tepuk tangan dulu guys, keren loh. Harapan pesan-pesannya dari untuk Pak Topik nih, gimana Pak? Harapan pesan untuk kedepan? Harapan saya bahwa untuk Poli Putri ini akan tetap berprestasi, tentunya baik itu di tingkat desa, kecamatan, maupun antar sekolah, bahkan nanti di OSN tingkat kabupaten. Dan untuk pesannya kepada semua pemain, tolong selalu konsisten dalam berlatih dan jangan bosan untuk mengikuti cara latihan dari Bapak gitu. Oke guys, keren juga nih untuk atlet-atlet poli-poli dari SMPN Negeri 2 Cilacap. Ternyata SMP Negeri 2 Cilacap memiliki kebanggaan untuk kedepannya. Tepuk tangan dulu guys. Terima kasih Bapak atas kehadirannya kakak-kakak di podcast SMP Negeri 2 Cilacap. Oke guys, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.